Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada, dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Luar biasa Tuhan mencurahkan kasih-Nya buat setiap kita. Terbukti pada kesempatan sore hari ini kita masih boleh berada di tempat ini, di tempat kita masing-masing, untuk kita bersyukur kepada Tuhan bahwa begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita. Dia memberkati kita dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan berkat yang begitu tercurah bagi kita. Mari kita datang kepada Tuhan sore hari ini. Kita mau bersama-sama mengucap syukur bahwa anugerah Tuhan begitu besar bagi kita, bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa bagi setiap kita. Datang kepada Tuhan, rendahkan hatimu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bagi kami, buat kasih Tuhan bagi kami, buat keselamatan yang telah kami terima Tuhan, Bu. Pengorbanan-Mu yang luar biasa tercurah di Kalvari memberkati kami. Kami melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Benar Tuhan, kasih-Mu begitu besar, anugerah-Mu luar biasa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu
menyembah-Mu, segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap roh kami Tuhan. Mulut kami memuji-Mu Bapa. Kau Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah yang menghidupkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Darah-Mu yang menebus kami, Darah-Mu yang menyelamatkan kami, Darah-Mu yang memberikan kami kehidupan yang kekal Bapa. Kami tidak takut, kami tidak gentar Tuhan. Bahkan ketika dunia Tuhan menghadapi gelora Tuhan, kami tetap berdiri karena Tuhan yang menopang kami. Dalam berkat nama Yesus kami mengucap syukur, sungguh anugerah Tuhan besar bagi kami. Haleluya, amin. Saya menyapa sekali lagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Allah kita Allah yang hidup, amin. Dia tidak hanya mati tetapi dia juga hidup membangkitkan setiap kita, amin. Sebab dia hidup ada hari esok. Katakan, sebab dia hidup aku tidak gentar. Karena kami percaya Tuhan, Kau yang pegang hari esok kami. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Sebab dia hidup ada hari esok. Memulihkan
Tuhan kita tidak hanya hidup, tetapi Dia juga menyertai setiap langkah hidup kita. Dalam suka, dalam duka, dalam senang, sakit, bahkan dalam keadaan diberkati sekalipun, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Musim apa yang sedang melanda kita saat ini? Musim hujankah? Kemaraukah? Gugurkah? Atau bersemikah? Satu hal yang kita percaya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai setiap kita. Dia Immanuel, bersama dengan kita di setiap musim hidup kita, mencurahkan anugerah yang berlimpah bagi kita. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, saudara. Kekuatan kami di dalam Kau, Tuhan. Kemenangan kami di dalam Kau, Tuhan. Tangan-Mu yang menjadi penyertain kami, Tuhan. Gadamu dan tongkat-Mu yang melindungi setiap kami, Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, pemberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tidak peduli apapun yang terjadi di sekitar kami, Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah terlambat sekalipun menolong kami, Tuhan. Dalam segala perkara Kau bekerja dengan kebaikan bagi kami, Bapa. Ini iman dan percaya kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
kesempatan sore hari ini Bapa, kami mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi dengan kuat kuasa darah-Mu. Biar setiap firman yang disampaikan boleh memberkati, meneguhkan, menghibur, bahkan menegur setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kalau kami mau menerima sakramen perjamuan kudus, Tuhan berkati setiap kami. Oleh darah-Mu kami disucikan, oleh darah-Mu kami dimenangkan Tuhan. Dan dengan penyertaan-Mu kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Kepada hambanya saya persilakan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat sore dan selamat hari Minggu. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Puji Tuhan, kiranya sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kesehatan selalu Tuhan nyatakan atas kita sampai hari ini dan tentunya sampai hari-hari yang akan datang. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Puji Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Lukas di sini berkenaan dengan penampakan Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati kepada dua orang muridnya yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Ya, tentunya hal itu terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Alkitab tidak memberi petunjuk jelas mengapa kedua orang murid ini mereka berjalan menuju ke Emmaus. Dan juga kedua orang murid ini, yang satu Lukas menyebut namanya Kleopas. Ya. Nah, dari nama ini nampak bahwa kedua orang murid ini kelihatannya memang bukan termasuk bilangan di antara 12 orang murid Yesus yang secara langsung dipilih oleh Yesus Kristus untuk menjadi muridnya. Barangkali murid-murid ini adalah orang-orang yang memang senantiasa mengikuti pelayanan Yesus Kristus, pengajaran Yesus Kristus, sehingga hatinya terbuka menjadi pengikut Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan menuju ke Emmaus, sekalipun Yesus juga turut berjalan bersama-sama dengan mereka, tetapi ternyata mereka tidak mengenalnya. Nah, ini kan sesuatu hal yang aneh. Mereka dinyatakan sebagai murid Yesus, mereka berjalan menuju Emmaus, dan kemudian Yesus menyertai perjalanan mereka, tetapi mereka tidak tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Nah, Lukas mengatakan kenapa mereka sampai tidak mengenal Yesus Kristus. Lukas mengatakan bahwa karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ya, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, kira-kira apa itu? Mungkin mereka sedang sedih. Kematian Yesus Kristus telah merenggut sukacita dan kebahagiaan mereka. Mereka terpaksa harus terpisah dengan guru dan sahabat yang mereka kasihi.
Dan yang mereka yakini, Tuhan juga mengasihi mereka. Barangkali juga mungkin mereka sedang kehilangan pengharapan. Karena selama ini Yesus Kristus yang menjadi tumpuan harapan ternyata telah mati dengan cara yang begitu mengenaskan. Dan berita tentang kebangkitannya terdengar simpang siur. Ada yang memberitahu bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa para muridnya telah mencuri dan memindahkan mayat Yesus ke tempat lain. Nah, kalau begitu, siapa lagi yang akan mereka harapkan? Siapa yang akan menjadi tumpuan harapan mereka? Kalau Yesus saja nasibnya tidak jelas. Padahal sebelumnya menurut catatan Lukas pasal 24 ayat 21 bahwa bukan saja orang murid-muridnya, tetapi hampir semua orang Yahudi sebenarnya menanti-nantikan, mengharapkan bahwa Yesus Kristus akhirnya mau untuk dinobatkan menjadi raja bagi mereka. Kalau saja Yesus menjadi raja mereka, pastilah segala sesuatu menjadi aman. Kalau saja Yesus menjadi raja mereka, akan ada banyak kesembuhan. Karena Yesus pasti akan memberikan layanan kesembuhan kepada orang-orang sakit. Kalau saja Yesus mau menjadi raja mereka, pastilah mereka akan mengalami sebuah kemakmuran. Bahkan impian mereka akan menjadi sebuah negara yang mengalami kejayaan. Seperti ketika orang-orang Israel diperintah oleh Raja Daud maupun Salomo. Harapan mereka pupus. Jadi mereka sudah tidak lagi memiliki pengharapan. Barangkali juga mungkin mereka juga sedang takut. Ada sebuah ketakutan yang sedang mengintimidasi mereka, menekan mereka, memberikan pressure kepada mereka. Sebab orang Yahudi melalui para murid, melalui para imam maksudnya, orang-orang Yahudi melalui para imam telah melontarkan tuduhan bahwa para murid telah mencuri mayat Yesus dan memindahkan mayatnya ke tempat yang lain. Tuduhan ini memang tidak beralasan. Tetapi mereka berdua bisa saja menjadi sasaran amuan orang Yahudi. Seperti dilansir oleh Lukas dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-24. Jadi ada kesedihan, ada pupus harapan, dan ada pula ketakutan. Sehingga pikiran mereka tidak bisa fokus dengan apa yang mereka hadapi. Jadi kesannya mereka ingin melarikan diri. Barangkali untuk sementara waktu mereka tinggal di Emmaus, mereka bisa mendapatkan penghiburan lah. Barangkali ada harapan-harapan baru yang mungkin bisa mereka kembangkan ketika mereka ada di Emmaus. Barangkali ketika mereka ada di Emmaus, mereka bisa sedikit menghilangkan ketakutan. Tetapi ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak mengenal. Mereka tidak mengenal, padahal Yesus Kristus yang secara langsung berjalan bersama-sama dengan mereka. Kok bisa mereka tidak mengenal? Ya itulah orang yang sedang sedih, orang yang sedang kehilangan pengharapan, orang yang sedang dalam ketakutan.
Ya. Jadi bisa saja hal itu terjadi. Mata mereka seakan-akan tertutup terhadap Yesus Kristus yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasih Tuhan, menanggapi kenyataan hidup yang dihadapi oleh para murid itu, kemudian Tuhan Yesus memberikan teguran kepada mereka. Dan rasanya teguran itu begitu keras. Sebuah tempelakan yang begitu keras. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu ini orang bodoh. Ya, kamu ini orang bodoh. Lah, mengapa bodoh? Lah, karena hatimu lamban, tidak cepat tanggap. Ya, hatimu lamban, tidak cepat tanggap terhadap sesuatu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kamu tidak percaya kesaksian para nabi yang telah memberi kesaksian bahwa Mesias memang harus menderita. Mesias harus menghadapi berbagai macam tantangan dan resiko tanggung jawab yang berat. Baru setelah itu ia akan masuk dalam kemuliaannya. Nah, kalau mereka secara cermat memahami apa yang disampaikan dari kesaksian para nabi, ya tentu mereka tidak akan gundah. Ya, mereka tidak akan gundah, mereka tidak akan kecewa, mereka tidak akan melarikan diri terhadap situasi apapun yang mereka hadapi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kalau saja kedua murid ini, Kleopas dan temannya ini, memperhatikan dan tetap percaya pada kesaksian para nabi, tentu mereka tidak akan sedih. Tentu mereka tidak akan pupus harapan. Tentu mereka tidak akan ketakutan seperti yang mereka hadapi. Bapak, Ibu, sekalipun para murid itu tetap belum mengenal siapa yang berjalan dan berbicara dengan mereka, tetapi ternyata kebersamaan dengan Tuhan nampaknya membuat hati mereka berkobar-kobar. Sehingga perjalanan mereka terkesan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dan seakan mereka tidak sedih lagi. Mereka seakan sudah menemukan kembali gairah hidup bersama Yesus Kristus yang sebenarnya sedang berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan mereka tidak lagi merasakan ketakutan seperti yang sudah-sudah. Karena apa? Karena sebenarnya yang mereka butuhkan adalah penyertaan Tuhan dalam segala situasi. Dari cerita yang disampaikan Lukas ini, pada akhirnya, demikian Lukas menceritakan, terbukalah mata para murid ini. Setelah mata mereka terbuka, akhirnya mereka bisa mengenal Dia. Sumber sukacita, sumber pengharapan, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Akhir ceritanya happy ending. Sekalipun dimulainya dengan suasana sedih, dimulai dengan tidak adanya harapan, dimulai dengan suasana ketakutan yang mencekam, tetapi Lukas menceritakan perjalanan itu akhirnya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ketika mata mereka terbuka dan kemudian mereka mengenal Yesus.
Dari pengalaman para murid ini, ada beberapa nasihat firman Tuhan yang bisa kita petik. Supaya kita pun juga bisa berkobar-kobar. Dan tetap semangat dalam menghadapi segala tantangan yang harus kita hadapi di hari-hari yang kita lalui. Apa itu? Saya menawarkan begini. Dari pengalaman Kleopas dan temannya. Karena ketika mereka sudah mengenal Yesus Kristus, mereka tidak lagi larut dalam kesedihan. Mereka tidak lagi ketakutan. Mereka tidak lagi pupus pengharapan. Bahkan Lukas menceritakan ketika mereka sudah mengenal Yesus Kristus, serta-merta kemudian mereka setelah beberapa saat ada di Emmaus, di rumah yang ada di Emmaus, kemudian mereka kembali menuju ke Yerusalem, bergabung bersama-sama dengan para murid Tuhan yang lain. Sebeban, sepenanggungan, sebuah keyakinan yang mereka miliki bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Karena itu ini yang saya tawarkan. Jangan pernah mundur dalam percaturan kehidupan. Apapun yang kita hadapi. Sebagaimana yang saya sampaikan hari Minggu yang lalu. Bahwa sampai hari ini kita juga sedang menghadapi sebuah persoalan yang sama. Tapi tentunya ini tidak boleh terjadi. Ini membawa sebuah kesedihan. Seperti para murid kehilangan Yesus Kristus. Ini juga tidak boleh membuat kita pupus dalam pengharapan. Seperti ketika para murid itu tidak menemukan Yesus Kristus. Hal ini juga tidak boleh terjadi. Bahwa kita dihantui ketakutan. Sampai-sampai hal-hal ini membuat kita tidak mengenal Yesus Kristus. Padahal sebenarnya Yesus Kristus tetap bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Percaya. Ya. Jangan pernah mundur dalam percaturan kehidupan. Apapun yang kita hadapi. Jangan pernah takut terhadap apapun juga. Hanya takutlah kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, yang kita lakukan apa? Bukan lari, mundur. Tetapi kita lari, mendekat, dan mendekat dengan Tuhan. Karena itu jawabannya. Hal yang kedua yang saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara, melalui pengalaman para murid yang berjalan menuju ke Emmaus tadi, tetap berpegang pada keyakinan akan firman Tuhan. Berpegang pada keyakinan akan firman Tuhan. Nah, para murid yang diceritakan oleh Lukas tadi, kenapa mereka harus melarikan diri menuju Emmaus? Menurut apa yang Yesus sampaikan, ternyata para murid ini mereka tidak berpegang kepada kesaksian para nabi. Tidak berpegang kepada firman Tuhan. Nah, karena itu solusinya, jalan keluarnya terhadap apapun yang bisa membuat kita takut, yang bisa kita membuat cemas, yang bisa membuat kita kehilangan pengharapan, yang bisa membuat kita sedih. Pegang keyakinan kepada firman Tuhan. Ya dan amin. Percayalah. Sebab Tuhan pemelihara kita. Saya beri satu perumpamaan begini. Kenapa para tentara di medan perang, mereka gigih, berani berperang di medan pertempuran.
Karena mereka yakin betul setiap peluru yang diarahkan oleh musuh itu bisa saja mengenai sasaran. Bisa saja ya kena pada mereka. Nah, kalau peluru itu kena pada mereka, ya sudah tidak ada harapan lagi. Ya sudah, peluru itu akan membuat tentara tersebut mati. Tetapi para tentara ini sudah dimotivasi. Sepertinya peluru-peluru itu sudah ada namanya. Katakanlah misalnya saya ini seorang tentara yang maju di medan pertempuran, ya. Kalau peluru itu ada namanya Abraham, ya. Peluru itu ada namanya Abraham dan peluru itu diarahkan kepada saya. Ya sudah, saya terkena peluru itu, ya sudah saya mati. Itu sudah, garisnya barangkali sudah seperti itu. Tapi kalau peluru yang diberondongkan kepada saya, tidak ada satupun yang namanya Abraham, maka peluru-peluru yang diberondongkan kepada saya, itu tidak akan bisa mengenai saya, dan saya akan tetap bisa hidup. Jadi yakin betul terhadap hal ini. Bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita pulang ke surga, saya mau katakan, bukan karena COVID-19. Karena kita memang sudah saatnya pulang. Bukan karena COVID-19, bukan. Tapi memang saatnya kita pulang. Tapi kalau memang belum saatnya kita pulang, sekalipun kita bisa kena COVID-19 itu, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ternyata juga masih banyak orang yang sembuh. Tapi kalau toh tidak sembuh, ya, kalau toh tidak sembuh dan Tuhan sudah menghendaki untuk kita pulang, bye-bye, dadah, haleluya. Yang menjemput kita bukan COVID-19, yang menjemput kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Atau pengalaman Lazarus, yang menjemput kita adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menjemput kita. Beres. Nah, itulah sebabnya dalam segala kondisi yang kita hadapi, tetaplah berpegang pada keyakinan akan firman Tuhan. Sehingga kita tidak akan bisa mengalami kesedihan secara berlarut-larut, kita mengalami pupus pengharapan, kita mengalami ketakutan. Kenapa? Karena kita berpegang kepada firman itu, ya dan amin. Nah, ini. Kemudian berikutnya saya tawarkan begini, nikmati saja penyertaan Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi. Nikmati saja. Nampak bahwa Kleopas dan temannya, mereka tidak menikmati kehidupan itu. Sehingga mereka bisa dikuasai kesedihan, mereka bisa dikuasai oleh ketakutan, mereka kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena mereka tidak nikmati. Penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu yang nyata. Penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu yang nyata. Sekalipun engkau tidak melihatnya, tetapi Tuhan selalu menyertai kamu. Ingat, Tuhan Yesus itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Tidak berubah. Ya. Dan Tuhan Yesus yang tidak berubah, Dia berkata apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Itu kan janjinya. Jadi artinya bahwa kalau kita
Dulu disertai Tuhan, sekarang disertai Tuhan, besok disertai Tuhan. Sampai semuanya disempurnakan. Kita semuanya akan menikmati kesempurnaan itu. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dan ternyata sama seperti Kleopas dan temannya, murid Yesus ini, ketika mata mereka terbuka, mereka mengenal siapa yang bersama-sama dengan mereka. Yang adalah Tuhan Yesus Kristus yang selama ini memberikan jaminan kehidupan atas mereka. Mata mereka terbuka, mereka mengenal. Dan kemudian mereka akhirnya putar balik. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Bergabung bersama dengan para murid yang lain. Jadi artinya begini. Pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan Tuhan. Itulah yang membuat kita bisa bertahan. Pengenalan kita akan Tuhan, itulah yang membuat kita bisa bertahan. Bukan pengetahuan kita tentang Tuhan. Boleh kita mengetahui tentang Tuhan, tapi kalau kita tidak mengenalnya, nggak ada faedahnya. Sekedar teori. Karena itu mengenal Tuhan semakin hari menjadi semakin baik. Dalam persekutuan kita dengannya, menikmati kasih sayangnya, menikmati segala anugerahnya, menikmati kekuatannya atas kita. Sehingga dalam segala sesuatu yang kita alami, kita akan tetap teguh. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Minggu pertama, saatnya di mana kita akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu, persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk kita fokus kepada Tuhan. Tubuh Kristus, darah Kristus yang suci, yang diperlambangkan dengan hosti, roti yang tidak beragi, dan anggur. Karena itu, sementara kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita akan menyanyikan satu nyanyian pujian kepada Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku bernyanyi bagimu, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus
bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Bapak Ibu, mari kita akan ambil roti tidak beragi dan anggur yang sudah dipersiapkan. Roti tidak beragi ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang suci. Sebagai jemaat yang adalah anggota dari tubuh Kristus, kita masing-masing adalah orang-orang yang berhak menerima bagian masing-masing. Kristus yang adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Angkatlah tubuh Kristus ini dengan tangan kananmu. Yakinlah, percayalah bahwa engkau adalah bagian di dalam tubuh Kristus. Itulah sebabnya apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara mengaminkan firman ini? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambillah anggur itu. Anggur ini menjadi perlambang dari darah Yesus. Dan darah itu sudah mengalir di dalam tubuhmu, tubuh saya. Karena hubungan antara seorang bapa dengan anak itu ditentukan oleh darah siapa yang mengalir di dalam tubuh. Nah, darah Yesus menjadikan kita sebagai anak dari Bapa yang di surga. Dan darah itu pula yang juga mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Terima dengan iman. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara mengaminkan firman ini? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nyanyikan refrennya saja. Haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu
Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sakramen perjamuan kudus sudah kami laksanakan. Kami percaya kami anggota tubuh Kristus yang layak menerima bagiannya masing-masing. Kami juga dialiri oleh darah Yesus. Darah yang menjadikan kami sebagai anak Bapa di surga. Darah itu pula yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Bahkan oleh bilur-bilur Yesus kami juga disembuhkan dari segala penyakit apapun. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Dalam nama Yesus Kristus, jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sembuh oleh kuasa darah Yesus yang mengalir di dalam tubuhmu. Terima kasih Tuhan. Jaminan keselamatan, jaminan kesembuhan Tuhan beri atas kami semuanya, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita sudah menikmati sakramen perjamuan kudus. Ya, tetap jaga hidup kudus di dalam Tuhan. Jaga persekutuan kita dengan Tuhan, ya, jangan cemas, jangan takut, jangan kehilangan pengharapan, ya, jangan sedih, ya, biarkan semuanya terjadi. Yang penting Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Badai pasti berlalu, corona pasti berlalu, umat Tuhan akan menikmati kemurahannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita menutup ibadah kita dengan memohon berkat Tuhan atas kita. Haleluya. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Mohon berkat-Mu atas kami semuanya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan baik. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dan kemurahan dari Bapa kita yang di surga, kasih sayang yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dalam persekutuan, persahabatan dengan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkatimu sekalian. Haleluya. Kita naikkan doa seperti diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.